harapan yang harapan emas bagi guru-guru Indonesia. Apakah kita mencintai profesi kita sebagai pendidik? Hal ini kita bisa sama-sama tanyakan dalam hati nurani kita yang terdalam. Apakah memang pendidikan ini kita cintai? Apakah kita sadar bahwa kita sebagai seorang guru, apakah kita hanya kesasar menjadi seorang guru? Benarkah bukti cinta ini bukti cinta yang kita rasakan sebagai kita menjadi guru? Ketika kita masih suka mengeluh, masih suka datang terlambat, masih suka banyak alasan dan belum menjadi teladan, apakah ini merupakan refleksi diri kita? Karena ternyata dari 350 mahasiswa hanya 40 orang yang akan menjadi guru. Dari 70 guru hanya 5 guru yang dari kecil memang bercita-cita jadi guru. Dan dari 300 pelajar SMA hanya 5 orang bermimpi jadi guru. Ada satu siswa dalam satu kelas itu, hanya satu anak ternyata yang ingin di angkatan tersebut berprofesi menjadi guru bahasa Perancis. Dari 10 dosen keguruan pun hanya 4 orang yang dinilai bagus oleh mahasiswanya sebagai seorang guru. Saya mengutip sebuah hadis bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, hendaknya bertutur kata yang baik atau diam. Tentunya ketika menjadi seorang guru, kita akan memilih, tidak mungkin memilih diam kan. Masa gurunya datang ke kelas diam, tengah-tengah, kan tidak mungkin. Pasti guru akan selalu berbicara. Lalu berbicara seperti apa yang diharapkan ketika kita menjadi seorang guru? Tentunya bertutur kata yang baik. Jadi teman-teman, ternyata setiap anak itu memiliki potensi, teman-teman. Kalau diibaratkan sebagai sebuah ulat, nah ulat ini dia bisa menjadi perusak. Bisa jadi rusak ya. Dibenci sama petani karena dia merusak tanaman-tanaman. Tapi dia juga punya potensi menjadi baik dan menjadi makhluk yang mungkin paling dicintai oleh petani. Karena dia membantu dalam proses penyerbukan. Jadi itulah potensi. Jadi anak-anak kita memiliki banyak sekali potensi yang harus sama-sama kita kembangkan. Karena ternyata sangat mengerikan teman-teman, untuk anak-anak di Indonesia ini ada hal-hal negatif yang sangat mengerikan. Seperti contohnya ini, ada siswa SMA yang nekat gantung diri karena dimarahi oleh orang tuanya. Bahkan ada yang sampai siswi SD melahirkan di kamar mandi. Informasi-informasi, berita-berita seperti ini nih teman-teman sudah banyak temui juga ya, tentang hal-hal negatif yang terjadi dalam masa sekarang ini. Maka kita berharap kita bisa sama-sama belajar dari sosok Imam Bukhari. Tentunya teman-teman sangat paham dan tahu siapa itu Imam Bukhari. Dan juga maka daripada itu ada satu pertanyaan. Sudahkah kita menjadi sahabat dari buku? Tapi apakah kita sudah melakukan itu? Mari sama-sama kita merefleksi diri saya pribadi, dan kita sama-sama merefleksi tentang apakah buku ini sudah menjadi sahabat untuk diri kita. Maka pertanyaan besarnya lagi yang muncul, siapakah teladan bagi anak-anak kita? Anak-anak di sini tidak aja anak-anak biologis, tapi juga anak-anak ideologis. Kalau di sini saya mau tanya nih sama Mister Ikhlas, belajar PKN itu tujuan yang paling tertinggi dalam belajar PKN itu biar anak-anak gimana, Mister? Tujuan dari belajar PKN adalah pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, supaya memotivasi anak-anak agar menjadi sosok yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Ini Riza, kalau pelajaran IPS nih apa nih tujuannya nih? Yang tujuan paling the top of top tujuan dari pelajaran IPS itu?
Kalau pelajaran IPS itu tujuan utamanya adalah supaya anak-anak mampu mengaplikasikan teori yang ada di ilmu sosial itu ke kehidupan nyata. Jadi lebih ke jadi di masa depan anak-anak tuh bisa mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari waktu sekolah. Itu sih kalau IPS. Oke, makasih Miss Reza. Miss Yulis ini. For English, we want to build a good global citizen, sir. Global. Wah, ini visi misi banget nih. Global citizen. Wah, Allah. Oke. Terakhir Miss Vina nih. Ya, kalau di bahasa Indonesia mungkin lebih kayak aplikasiannya penggunaan bahasa yang baik, yang benar, yang satu, yang sopan. Oke. Menggunakan bahasa baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi muara daripada cerdas, rahmatan lil alamin, aplikasi kehidupannya, global citizen dan bahasa yang baik ini tentunya harapan kita semua agar anak-anak kita semuanya memiliki akhlak yang baik gitu ya. Memiliki akhlak yang baik kan tentunya. Ini jadi ketika dia belajar PPKN, dia akhlaknya jadi baik. Belajar IPS jadi baik. Inggris jadi baik. Belajar bahasa Indonesia menjadi baik. Karena di sini agar mereka bisa lebih kenal diri mereka sendiri. Nah, jadi teman-teman semua, taman siswa. Kita pernah dengar ya kata taman siswa ya. Nah, kenapa sih ada Ki Hajar Dewantara ini mengambil tema taman siswa? Ternyata teman-teman ketika pergi ke taman itu, anak-anak itu merasa bahagia ketika mau kemana nih? Mau pergi ke taman, mau pergi ke taman, ayo dong ikut. Nah, terus ketika ayo pulang, udah lama nih kamu main-main di taman. Ya, baru sebentar, belum. Ternyata hakikat yang disampaikan Ki Hajar Dewantara tentang taman siswa ini, harapannya sekolah menjadi taman siswa ini di mana anak-anak kita ini suka gitu, bahagia ketika berada di sekolah dan mereka bersedih ketika mereka pulang. Tapi yang terjadi malah kebalikannya. Ketika mereka berangkat, mereka sedih. Ketika pulang, mereka bahagia. Pulang. Nah, ketika hidup ini sangat berkembang dinamis. Nah, ini Bapak Ibu pasti sering lihat kan. Teman-teman juga sering lihat. Bahwasanya ketika alat transportasi yang dulunya kuda berubah sampai ke mobil, bahkan ke roket gitu. Dia bisa mencapai bulan dalam waktu lebih singkat. Nah, ini juga ya, mungkin yang bisa pernah melihat nih handphone yang pertama ini berarti sudah dewasa ini ya. Kalau nemani handphone yang pertama ini berarti sudah dewasa. Tapi Bapak Ibu, ternyata dari tahun ke tahun di pendidikan ini seperti ini. Ternyata siswanya abad 21, gurunya abad 20, tetapi ruang kelas kita ternyata masih abad berapa ini kira-kira ya? Ruang kelasnya bisa masih di tahun 90-an. Ini yang berarti nanti ketika kita offline kita lebih hidupkan lagi ya kelasnya agar tidak seperti ini posisi bangkunya. Jadi kita patut berbangga bahwasanya ternyata pemimpin-pemimpin kita dahulu mereka pun seorang guru. Semoga dengan ini kita lebih cinta lagi tentang bagaimana kita menjadi seorang guru. Sebenarnya guru memiliki jiwa pemimpin yang sangat besar. Jadi ada Sultan Syahrir, Jenderal Sudirman, Muhammad Hatta, dan Soekarno. Beliau pun merupakan seorang guru. Teman-teman semua, kita paham bahwasanya ketika kita mau belajar, tentunya apalagi di masa pandemi ini, kita mau membentuk karakter anak-anak kita menjadi karakter yang lebih baik. Ini dari Aristoteles mengatakan bahwasanya terbentuknya karakter ini ada 4 prosesnya. Yang pertama adalah tentang imitasi. Jadi manusia itu pertama-tama
mereka itu mengikuti dari bapaknya. Bapaknya suka berenang, anaknya suka berenang. Atau mengikuti ibunya suka masak, anaknya juga ikut suka masak. Dari imitasi ini naik lagi ke internalisasi, teman-teman. Jadi setelah dia masak, karena manusia ini dibekali akal, pikiran, maka dia mulai berpikir tentang emang masak begini bener nggak ya? Masak begini metodenya simpel nggak? Jadi ketika waktu kecil beragama juga kan, kenapa beragama? Mengikut agama bapak saya. Kenapa sholat? Ya sholat ngikutin bapak saya. Nah makanya di sini teman-teman, ayo kita sama-sama berikhtiar, kita menjadi orang yang diimitasi oleh siswa-siswa kita, menjadi yang imitasi baik. Nah dengan internalisasi ini, karena dia bisa berpikir, oh ini baik ternyata, oh buang sampah itu pada tempatnya itu baik, sehingga mereka akan melakukan aksi di sini. Mereka sudah ke masjid lagi bukan karena ngikutin, niru-niru. Oh saya cuma niru gerakannya. Oh buang sampah saya cuma niru-niru karena apa saya buang sampah. Karena dia sudah bisa internalisasi, sudah bisa berpikir, maka dia membuang sampah, melakukan aktivitasnya sesuai dengan apa yang mereka pahami, ilmu yang mereka pahami. Tentunya dari teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru. Ketika aksi yang dilakukan ini sudah berasal dari dirinya sendiri, tentunya nggak ada paksaan dong. Yang awalnya kalau coba sholat duha dipaksa, harus dipaksa lagi. Akhirnya karena dia sudah mengikuti, meniru, lalu mereka berpikir, lalu mereka melakukan apa yang dianggap itu benar, itu baik, dan mereka lakukan itu dengan keinginannya sendiri, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi harapan kita semua, kita berikhtiar di sini tidak hanya membentuk kecerdasan, tadi mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi juga mencerdaskan karakter bangsa. Karena karakter Indonesia ini yang kita bisa mulai apa? Ya karena lingkup kita baru digis, ya mari sama-sama kita perbaiki karakter-karakter anak-anak kita di Global Islamic School ini menjadi karakter yang rahmatan lil alamin tadi. Sehingga dengan pembentuknya proses ini, imitasi, kita memberikan contoh-contoh yang terbaik sehingga anak-anak didik kita bisa meniru dulu apa yang kita lakukan, meniru, lalu mereka bisa berpikir, merasakan bahwasanya apa yang mereka tiru adalah sebuah kebaikan, apa yang mereka tiru adalah sebuah kebenaran, sehingga bisa yang mereka rasakan, mereka bisa melakukan aksi dengan keinginan mereka sendiri, dengan kecintaan mereka sendiri yang nantinya akan terbentuk menjadi kebiasaan yang baik.